Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabar Sobat Pajak hari ini? Gua doakan semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Di video kali ini gue mau ngebahas yaitu tentang e-faktur berbasis web based lagi. Di sini saya akan ngasih informasi yaitu tentang cara install sertifikat elektronik yang banyak inbox ke saya, yaitu mereka pada saat sudah install sertifikat elektronik dalam satu browser untuk mengakses e-faktur berbasis web, tetapi pada saat masuk ke web strip e-faktur.pajak.go.id, banyak yang masih mengalami yaitu masuknya hanya satu user e-faktur saja, jadi tidak bisa berpindah ke user e-faktur yang lain. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalain juga loncengnya, karena dengan Anda mengklik loncengnya, Anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan informasi ketika kita update video terbaru. Untuk step awal, Sobat Pajak bisa buka e-faktur.pajak.go.id, dan di sini saya muncul 4 sertifikat karena memang di browser saya terinstall ada 4 sertifikat. Nah, untuk penambahannya sekali lagi ya saya jelaskan untuk penambahan sertifikat digitalnya. Nah, di sini kalian bisa klik yang 3 titik sini ya. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Terus kemudian di sini ada setting. Nah, setelah di setting kalian masuk ke sertifikat. Sertifikat itu sendiri adanya yaitu di security. Nah, terus kemudian Sobat Pajak manage sertifikat ya yang di bawah. Nah, di sini saya coba salah satu yang saya remove, dan untuk Sobat Pajak, untuk misalnya ada sertifikat yang mau dihapus di browser, kalian tinggal pilih aja sertifikat mana yang mau dihapus, terus kemudian kalian remove. Nah, setelah itu akan muncul pop-up ya, apakah memastikan bahwa ini akan mau dihapus gitu. Kalau memang iya, kalian tinggal klik iya aja. Dan di sini sertifikat saya sudah cuma 4. Dan di sini saya coba mau install lagi. Yang pertama ya, Sobat Pajak yang perlu perhatikan, Sobat Pajak klik import, terus kemudian di sini tidak ada yang perlu di checklist. Kalau Sobat Pajak klik next. Nah, terus kemudian di sini adalah akan mencari ya file name-nya itu apa. Kemudian klik browser, dan kemudian di sini karena saya sertifikatnya saya taruh di desktop, di download, format download ya. Di sini Sobat Pajak cari sertifikatnya. Oh sorry, di sini harus Sobat Pajak pilih ya personal information. Nah, setelah itu kita pilih sertifikat digitalnya. Setelah Sobat Pajak pilih salah satu, terus kemudian kita klik open. Nah, terus kemudian kita klik next. Nah, di situ Sobat Pajak suruh memasukkan passwordnya. Nah, setelah Sobat Pajak masukin passwordnya, kita bisa klik next. Sorry, di sini passwordnya salah. Setelah itu kita klik next lagi. Nah, di sini Sobat Pajak yang perlu perhatikan adalah jangan klik automatically select the certificate store based on the type of certificate. Yang Sobat Pajak perlu istilah adalah yang please all certificate the following store. Jadi di sini Sobat Pajak pilih yang poin 2. Jadi pastikan dulu semua sertifikat yang Sobat Pajak install di browser sudah terpilih adalah please all the certificate. Tapi kalau misalnya Sobat Pajak sudah terlanjur install, silakan Sobat Pajak uninstall semua atau dihapus semua sertifikat yang ada di browser, terus kemudian Sobat Pajak masukkan satu persatu lagi.
Setelah itu selesai, kalian tinggal klik next saja. Terus kemudian kalian klik finish. Nah, di sini akan muncul otomatis di import web sukses gitu. Jadi selesai. Oke, untuk step awal sobat pajak pastikan sertifikat sudah terinstall itu semua ya. Nah, terus kemudian ketika kita mau akses web stripifaktur.pajak.co.id, dan jika sobat pajak muncul seperti ini adalah problem ketika tadi pas awal di video tadi saya coba sempat mau masuk terus kemudian tidak jadi, saya close gitu. Jadi ini saya close terus kemudian kita klik lagi buka tab terus kemudian kita klik web ifaktur.pajak.co.id, maka akan munculnya tetap sama seperti ini. Solusi awal untuk sobat pajak yang mengalami problem seperti ini, tidak ada username di sini untuk atau nama PKP-nya di sini, sobat pajak bisa melakukannya dengan close, ditutup ya, ditutup semua browsernya. Nah, terus kemudian sobat pajak bisa masuk lagi ke Google Chrome atau browser yang ada sudah terinstall sertifikat. Nah, sobat pajak masukin web stripifaktur.pajak.co.id. Nah, akan di sini akan otomatis muncul sertifikat-sertifikat semua yang terinstall. Tapi opsi yang kedua, jika sobat pajak pada saat memanggil sertifikat ini terus kemudian yang muncul hanya satu, yang pertama sobat pajak katakanlah misalnya tadi barusan kita login ke salah satu perusahaan ya. Misalnya di sini saya klik OK dulu, saya login. Nah, di sini saya kan kita anggap sebagai PT SAR gitu. PT SAR kita login. Nah, ini sudah login ya. Terus kemudian kita buka tab baru, terus kemudian kita yang PT SAR ini kita logout. Nah, setelah kita logout, di sini kita close. Terus kemudian di tab baru kita klik web lagi. Web stripifaktur.pajak.co.id, maka di sini akan muncul otomatis PT SAR. Nah, yang tadi yang saya asumsikan bahwa harus di close dulu, terus kemudian sobat pajak masukkan web stripifaktur.pajak.co.id. Kalau itu belum berhasil juga, silakan sobat pajak klik 3 titik di sini lagi untuk opsi yang kedua ya. Terus kemudian kalian masuk setting. Silakan sobat pajak clear browsing data atau history data. Jadi all time sobat pajak harus dihapus dulu semua ya. Nah, ini sobat pajak di clear semua, clear data, maka istilahnya data yang barusan kita menggunakan e-faktur untuk PT SAR tadi, maka kita clear atau kita bersihkan semua. Nah, setelah kalian sobat pajak clear data semua, tunggu ya di sini karena data saya banyak. Nah, setelah itu di clear data selesai, sobat pajak tetap harus close dulu, close dari browser, terus kemudian sobat pajak masuk lagi di Google Chrome ya. Nah, terus kemudian sobat pajak klik web strip atau kita klik aja web page deh. Nah, di sini kita ketika masuk ke web ifaktur.pajak.co.id, maka akan otomatis muncul 4 sertifikat. Itu opsi yang kedua. Jika opsi yang ketiga untuk sobat pajak masih belum muncul juga, misalnya ada beberapa sertifikat yang ada di browser, yaitu opsi yang ketiga. Sobat pajak bisa klik yang 3 ini, terus kemudian yang tombol kita masuk ke setting kembali. Nah, sobat pajak cari cookies, bukan kue ya. Iya. Cookies. Nah, di sini ada di privacy dan security, sama setelah clear data di sini ada cookies juga. Nah, sobat pajak pastikan, sobat pajak perhatikan baik-baik. Di sini saya ada 5 sertifikat yang saya akses dan settingnya adalah seperti ini. Jadi sobat pajak lihatin dulu, dan saya tidak allow all cookies, tapi block third party cookies in the ya pokoknya intinya itu yang poin 2 ya. Jadi general setting, allow cookies jangan kalian checklist, yang checklist ada yang bawah. Terus kemudian kalau memang belum bisa juga, sobat pajak bisa clear atau dibersihkan semua cookies dan data yang di Google Chrome.
Jadi sobat pajak bisa checklist di sini. Terus kemudian sobat pajak close ya. Nah, setelah clear cookies, jadi dia tidak akan menyimpan. Nah, dengan sobat pajak setelah clear itu, maka di sini pada saat kita panggil salah satu perusahaan, maka dia akan otomatis muncul. Tapi dengan catatan ya, setiap penggunaan setiap penggunaan aplikasi web-based, setelah sobat pajak selesai, sobat pajak bisa close. Terus kemudian silakan sobat pajak masuk lagi dengan catatan yang tadi ya, yang pertama pada saat penginstalan, sobat pajak perhatikan bahwa kita checklistnya itu sendiri tidak automatically, tapi kita personal. Jadi kita akan memilih mana sertifikat yang akan digunakan. Terus kemudian yang kedua, sobat pajak bisa clear history di browser sobat pajak. Jadi di clear dulu. Jadi apa yang tadi kita gunakan yang pertama kali untuk perusahaan apa, itu akan dibersihkan dulu atau dibuang. Nah, setelah itu sobat pajak bisa login kembali. Dan asumsi yang ketiga yaitu kita hapus cookiesnya yang di browser. Nah, pastikan dulu cookiesnya juga sama ya, seperti yang settingnya yang di komputer saya. Nah, setelah itu, poin yang keempat, yaitu jika memang sobat pajak sudah melakukan 3 step itu dan tetap masih muncul, ya mau nggak mau, sobat pajak menggunakan step yang keempat ini, yaitu sobat pajak bisa masuk ke setting lagi ya. Setelah masuk ke setting, sobat pajak masuk ke privacy dan security. Terus kemudian, di sini sertifikat aja kita klik. Nah, di sini untuk yang manage sertifikat, ya kalau memang step itu tidak bisa, mau nggak mau sobat pajak harus pada saat bawah penggunaannya, silakan sobat pajak install. Terus kemudian sobat pajak masuk ke browser, maka dia akan otomatis muncul salah satu ya. Nah, setelah sobat pajak misalnya mau menggunakan perusahaan yang A gitu, sobat pajak silakan install sertifikat yang perusahaan A. Setelah sobat pajak selesai, silakan sobat pajak remove. Terus kemudian kalau memang sobat pajak mau mengerjakan yang PTB, silakan sobat pajak install PTB. Setelah selesai semua pelaporan PTB, silakan sobat pajak remove lagi. Terus kemudian install kembali dan seterusnya. Jadi sampai dengan selesai. Itu asumsi yang keempat atau asumsi terakhir jika memang tidak bisa mengakses dalam satu browser itu lebih dari 3 sertifikat ya. Oke, sampai sini dulu yaitu tentang tutorial ya. Jika sobat pajak mengalami problem dengan pada saat login ke e-faktur ya, ke e-faktur web e-faktur.pajak.go.id dan hanya muncul satu user, yaitu ada 4 step ya yang sobat pajak harus selesaikan atau sobat pajak bisa coba. Semoga video ini bermanfaat. Jika sobat rasa video ini bagus, sobat pajak jangan lupa klik jempol ke atas. Dan jika sobat pajak rasa video ini bermanfaat, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar pada saat agar semua informasi yang saya sampaikan teman-teman sobat pajak juga tahu. Terus kemudian untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe juga jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe Anda sangat berarti ya buat perkembangan channel kami. Dengan klik tombol subscribe itu membantu channel kami semakin berkembang kembali. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.